Nah ini ngarannya yahtala. Padahal hukum Allah sudah bijaksana, jangan dibijaksanai lagi. Akhirnya apa? Yahudi dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka demikian itu. Ya Tawwab tub alaina. Yang ke-47 dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Hakim. Al-Hakim. Al-Hakim Dzul Hikmah. Wal hikmatu ibaratun an kamalil ilmi wa ihsanil amal wal itqani fihi. Al-Hakim itu artinya adalah yang punya hikmah, yang mempunyai hikmah. Hikmah itu suatu ibarat dari kesempurnaan ilmu, kebagusan perbuatan, dan kekuatan pada perbuatan itu. Nah itu hikmah. Hikmah itu adalah satu arti dari ilmu yang sempurna, perbuatan yang bagus. Nah, orang yang punya hikmah itu disebut hakim. Bahasa kitanya maha bijaksana. Nah, Al-Hakim maha bijaksana, itu arti bahasa Indonesianya. Fal hakimu huwallazi yatanazzahu an fi'li ma la yanbaghi walladzi yad'u syai'al munasiba bil qadaril munasib wa bil waqtil munasib wa bil makanil munasib. Al-Hakim yang maha bijaksana itu yang mana maha suci perbuatannya dari yang tidak patut. Maha suci perbuatan yang maha bijaksana itu dari yang tidak patut, yang meletakkan sesuatu yang sesuai dengan kadar yang sesuai, di waktu yang sesuai, di tempat yang sesuai. Itulah yang bijaksana tadi. Jadi yang bijaksana itu orang yang tidak mau melakukan sesuatu yang tidak patut. Perbuatan yang bijaksana itu tepat, pas, kadarnya pas, waktunya pas, tempatnya pun pas. Nah sehingga disebut Al-Hakim, maha bijaksana. Wallahu ta'ala hakimun fi sun'ihi, hakimun fi hukmihi wa syari'atihi. Maka Allah Al-Hakim bijaksana pada perbuatannya. Tidak ada satu perbuatan pun dari perbuatan Allah yang tidak sesuai, yang tidak pas. Karena ini perbuatan dari yang maha bijaksana. Hukumnya pun, syariatnya pun bijaksana. Allahu hakimun, Allah itu maha bijaksana, bisunaihi pada perbuatannya, wa khalqihi pada ciptaannya, wa hukmihi pada hukumnya, wa syariatihi dan syariatnya. Nah itulah makna daripada Al-Hakim tadi. Dalam Al-Quran banyak disebut Al-Hakim, Al-Hakim ini. Antara lain Allah berfirman, narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Kami tinggikan derajat
orang-orang yang kami kehendaki. Bahwa Tuhan engkau itu hakim, maha bijaksana, alim, mengetahui. Manusia ada macam-macam kedudukan. Ada yang Allah tinggikan, narfa'u darajatim man nasa. Ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi wakil pimpinan, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, ada jadi anggota. Nah, itu sebagian ditinggikan oleh Allah derajatnya dari sebagian. Kenapa demikian? Karena Allah itu hakim, bijaksana. Coba kalau jadi kepala semuaan, siapa yang dipimpin? Sekampungan jadi kepala desa, siapa rakyatnya? Nah, sekampungan jadi rakyat kada kepala desanya, kada teratur juga. Nah, oleh karena Allah itu hakim maha bijaksana, ditinggikan derajat sebagian daripada yang sebagian lainnya. Nah, itu artinya hakim yang bijaksana. Para muhibbin rahimakumullah. Firman Allah lagi dalam surah yang lain, "Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim." Yang demikian itu hukum Allah. Hukum Allah. Allah menghukumkan di antara manusia. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ini dihalalkan, ini diharamkan, ini dibolehkan, ini kada boleh. Nah, ini binatang halal, ini binatang kada halal dimakan, tapi kada najis. Ini binatang najis, kada halal dimakan. Itu hukum Allah. Dan Allah menghukumkan itu sudah bijaksana. Bijaksana. Dalam ayat yang lain lagi Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Allah Ta'ala itu, Tuhan engkau itu mengalahkan hamba-hambanya. Allah itu mengalahkan hamba-hambanya, sehingga apapun kehendak kita kada akan bisa kalau kada sesuai kehendak Allah, karena kita dikalahkan oleh Allah. Dan Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui, mengabarkan. Nah, jadi ayat ini memberikan kesan kepada kita dua hal. Satu, Allah itu maha mengalahkan hambanya, sehingga tidak ada pun satu kehendak hamba yang terjadi kalau kada sesuai kehendaknya. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa Allah itu sewinang-winang. Memberikan kesan kepada kita Allah itu semaunya. Karena Allah itu bila berkehendak apapun jadi. Kehendak hambanya kayak apa dia pun kehendak kada akan jadi bila kada cocok kehendaknya. Nah, ini menimbulkan pemikiran kesannya Allah itu sewinang-winang. Lalu ayat ini disambung dengan wa huwal hakim, dia bijaksana. Dia bijaksana. Wa huwal hakim, dia bijaksana. Walaupun Allah itu mengalahkan kita, tetapi Al-Hakim, dia bijaksana. Hukum Allah, tetapi hukum Allah itu bukan hukum semaunya Allah sehingga menimbulkan kesan hukum Allah itu keras, hukum Allah itu sedemikian rupa. Makanya Allah sambung ayat wa huwal hakim. Walaupun Allah membuat hukum, tapi hukum Allah itu hakim, bijaksana. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam syariat Islam banyak sekali kita melihat bagaimana bijaksananya Allah
dalam menghukumkan satu hukum, memberlakukan satu hukum kepada hamba-hambanya. Atau contoh daripada banyak contoh-contoh tentang bagaimana bijaksananya Allah. Di zaman Rasulullah SAW dekat masa dengan zaman jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah Arab itu minum arak sama minum teh kita. Kebiasaan. Pagi minum arak, kena siang-siang minum arak. Nah, itu sudah jadi tradisi orang jahiliyah. Arak itu semacam minuman pokok mereka. Hampir tidak ada rumah-rumah penduduk Arab waktu itu yang kada punya tong dari arak. Semua ada bersimpanan arak. Nah, bagaimana Allah menghukumkan arak ini supaya manusia ini jangan lagi minum arak itu? Pertama, Allah menurunkan ayat, Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ujar Tuhan, arak itu ada dosa, minum arak itu. Minum arak itu ada dosa. Tetapi minum arak itu ada pula manfaat-manfaat keuntungan ekonominya. Arak satu sisi Allah mengatakan dosa. Tapi di sisi yang lain arak ini adalah ada manfaat ekonomi. Ada penjual arak, ada pembikin arak, ada yang tukang bagi arak. Nah, itu manfaat ekonominya. Nah, lalu oleh karena ayat ini turun, sahabat-sahabat Nabi ini ada yang masih mau minum arak, ada yang sudah kada mau lagi minum arak. Sahabat Nabi yang memandang bahwa arak itu ada dosa, kada mau minum lagi. Tapi sahabat lain yang memandang arak itu ada manfaat bagi manusia, dia masih mau minum arak. Dan Allah pun belum tegas melarang arak itu, cuma hanya menjelaskan. Nah, ini sahabat sudah ada yang minum, ada yang sudah berhenti minum, karena ada ayat Tuhan yang demikian tadi. Nah, sehingga satu hari sahabat Nabi ini minum arak, lalu mabuk, sembahyang, jadi imam di kampungnya, jadi imam, membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Hai orang kafir, aku menyembah Tuhan yang kalian sembah. Tertinggal la-nya, mestinya kan la a'budu, ini kada. Hai orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Karena mabuk. Lalu Allah menurunkan ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taf'alun ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sembahyang kalau kalian masih mabuk, sehingga kalian sadar apa yang kalian ucapkan itu. Nah, jadi ayat yang kedua berapa waktu dari ayat pertama tadi. Jangan minum arak kalau hendak sembahyang. Jangan mendekati sembahyang kalau mabuk sampai kalian sadar apa yang diucapkan. Nah, ayat ini lalu sahabat kada wani lagi minum arak imbah juhur. Kalau kok kena asar masih mabuk, kada wani lagi minum arak imbah asar kalau kena maghrib masih mabuk. Jadi paling-paling sahabat itu minum arak imbah isya, karena panjang ke subuh waktunya. Kalau pun mabuk kena subuh sudah sadar. Nah, jadi sahabat ini minum arak imbah isya, minuman arak. Kalau siang kada wani minum. Satu hari ada sahabat habis isya mengadakan aruhan-aruhan, dihidangkan arak.
Karena subuh masih lawas. Minum arak sahabat ini. Mabuk, berkelahian akhirnya. Berpukulan sahabat. Nah, akhirnya Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajsam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ujar Tuhan, hai orang beriman, bahwa arak itu adalah kotor, perbuatan syaitan. Mulai saat ini berhenti minum arak kapanpun, niscaya kalian beruntung. Nah, jadi dari sejak itulah arak kada diminum lagi oleh sahabat-sahabat Rasulullah, dan diumumkan di negeri Madinah, mulai malam ini kapanpun dilarang minum arak. Lalu orang Madinah semuaan membuang arak, sehingga banjir kota Madinah dengan arak itu. Nah, di sini bagaimana kita lihat Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana dalam mengharamkan sesuatu yang sudah jadi tradisi. Siti Aisyah berkata, andai kata arak ini langsung sekaligus diharamkan oleh Allah, banyak yang kada maasi, banyak yang kada taat, bahkan banyak yang murtad. Kalau langsung, mulai sekarang arak kada boleh lagi. Nah, bakajutan itu ampihnya, banyak sahabat itu yang kada taat. Tapi karena proses waktunya Allah sedikit demi sedikit demi sedikit, akhirnya mutlak arak dilarang kapanpun dimanapun. Nah, ini satu bukti bahwa Allah itu walaupun kahir fauqa ibadi, walaupun Allah itu mengalahkan siapapun dikalahkan Allah, tetapi Allah itu bijaksana. Nah, dia menghukumkan haramnya arak ini dengan beberapa tahapan-tahapan waktu. Nah, sehingga akhirnya sahabat pun seluruhnya taat kepada Rasulullah SAW tentang larangan meminum arak ini. Nah, itu contoh bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula bagaimana Allah mengharamkan riba. Nah, riba ini pun jadi tradisi di zaman jahiliyah sampai di zaman awal-awal Islam. Riba ini tradisi. Kada ada orang yang mau menghutangi lillahi ta'ala itu kada mau. Zaman jahiliyah itu kada ada orang mau berhutang 1.000 bayar 1.000 itu kada ada. Berhutang 1.000 bayar kena tahan 2.000. Berhutang 1 juta bayar kena tahan 2 juta. Itu sudah biasa di zaman jahiliyah. Kada ada nang ikhlas berhutang 1 juta bayar 1 juta, kada ada. Berhutang gandum 2 balik kena bayar 2 balik setengah. Jadi riba ini di zaman itu menjadi tradisi dalam usaha mereka. Allah menurunkan ayat yang pertama tentang riba. Allah menurunkan ayat tentang riba ini, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Artinya sesuatu yang kamu lakukan daripada riba agar untung, agar tambah banyak, sebenarnya kada tambah banyak di sisi Allah. Nah, kita menganggap riba itu untung, karena menghutangi 1 juta bayar 2 juta, bayar tengah 2 juta, menganggap kita untung, padahal itu di sisi Allah kada untung. Nah, kaum muslimin waktu itu turun ayat ini menganggap belum dilarang riba, karena Allah mengatakan bahwa riba itu kada berkah. Riba kada berkah, sehingga sebagian kaum muslimin ada yang sudah berhenti riba karena menganggap ini kada berkah. Sebagian yang lain masih riba karena Allah belum jelas melarang tentang riba itu. Perjalanan waktu, Allah menurunkan lagi ayat, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Allah mengisahkan orang-orang Yahudi, dilaknat orang-orang Yahudi. Kenapa dilaknat orang Yahudi? Salah satunya karena mereka melakukan praktik riba. Jadi kaum muslimin itu Tuhan mengisahkan orang Yahudi bahari.
Kita masih boleh aja riba. Itu Allah mengisahkan bahwa orang Yahudi dilaknat Allah karena mereka mengambil riba. Pemahaman kaum muslimin itu orang Yahudi. Kalau kita kada apa-apa masih riba. Masih jalan, riba masih jalan. Sebagian masih sudah ada yang berhenti dari riba, tapi sebagian masih jalan riba. Dalam waktu yang berikutnya lagi Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jangan makan riba ganda berganda, takutlah kepada Allah. Artinya jangan melakukan riba bunga besar, jangan melakukan riba yang besar bunganya. Kalau berhutang 1.000 bayar tahun 2.000, itu kan besar bunganya ngarannya, baganda-ganda. Kalau sebulan bunganya 500.000, 3 bulan aja gana pada mama. Nah, jadi adha'afan mudha'afah. Nah, jadi sahabat beranggapan kalau ribanya sedikit berarti boleh aja. Yang dilarang Tuhan tuh riba yang gana-gana bunganya. Ya, kalau kita berhutang misalnya 10.000, bunganya 1%, itu masih halus, boleh aja. Karena yang dilarang Tuhan ini adha'afan mudha'afah, yang berganda-ganda bunganya. Nah, berjalan waktu kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkan riba sekecil apapun, jikalau kalian beriman kepada Allah. Nah, sejak inilah riba itu sekecil apapun bunganya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zaru ma baqiya minar riba. Nah, jadi pengharaman riba secara mutlak ini memakan waktu yang panjang dari Allah. Karena Allah Maha bijaksana, kalau riba langsung dilarang, banyak nangkalang kabut karena sudah jadi kebiasaan perlakuan riba dalam usaha mereka. Nah, ini contoh lagi bagaimana bijaksananya Allah dalam menerapkan satu hukum kepada kaum muslimin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, banyak contoh-contoh lain lagi yang menunjukkan bahwa Allah itu maha bijaksana, baik perbuatannya ataupun hukum syariatnya. Al-mu'min bismillahil hakim ay yarda bi sun'ihi wa khalqihi wa hukmihi wa syari'atihi li'annaha minal hakim. Orang yang sudah beriman dengan nama Allah Al-Hakim, orang yang percaya bahwa Allah itu maha bijaksana, yang mana perbuatannya selalu pas tempatnya, besar kecilnya dan segala-galanya pas. Kalau beriman dengan itu, bahwa dia ridha dengan perbuatan Allah. Nah, kenapa kita ridha dengan perbuatan Allah? Karena Allah itu maha bijaksana. Kita sudah yakin apa yang dilakukan Allah itu pasti pas, bijaksana. Allah menciptakan ini demikian, Allah menciptakan itu, menciptakan ini, itu semuaan kita mesti ridha, karena itu adalah perbuatan dari yang maha bijaksana. Allah menjadikan ini maksiat, kita ridha. Allah menjadikan ini taat, kita ridha. Allah menjadikan ini kafir, kita ridha. Allah menjadikan ini orang beriman, kita pun ridha, sebagai itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ridha. Nah, perkara kita selanjutnya itu bagaimana tindakan kita, itu lain kisah lagi. Lain kisah lagi. Allah memberikan kita penyakit, kita ridha. Ridha. Sebab Allah meletakkan kepadaku penyakit ini sudah kebijaksanaan Allah. Setiap perbuatan Allah pasti ada mengandung kebaikan di dalamnya. Nah,
Jadi aku didatangkan penyakit oleh Allah, aku ridha kepada Allah. Perkara kita berubat itu lain lagi kisahnya. Orang berubat itu jangan diartikan dia tidak ridha. Orang berubat dari penyakit itu jangan diartikan dia tidak ridha. Karena ini lain lagi masalahnya. Allah menuntut kita ridha dengan yang diperbuat Allah. Kita ridha diberi Allah penyakit. Kita ridha diberi Allah bini demikian, laki demikian, anak demikian, ridha. Nah selanjutnya kita tunggu perintah Allah bagaimana dengan penyakit ini. Allah menyebutkan tadawau, berubatlah kalian. Nah berubat kita karena diperintah oleh Allah. Jadi kita berubat itu karena perintah Allah, bukan karena kita kadar ridha dengan penyakit. Mun ridha garing kenapa berubat ya? Lain kisahnya. Lain. Garing itu ada dari Allah, kita ridha. Berubat itu pang disuruh Allah, kita menjunjung perintah. Nah, jadi lain hukum. Kita melihat ada kemunkaran, kemaksiatan, kita wajib ridha dengan keputusan Allah. Maksiat itu ada, wajib kita ridha. Karena maksiat itu kalau kada izin Allah kada akan terjadi. Nah, kita melihat maksiat, kalau kita pandang itu adalah kehendak Allah, kita wajib ridha. Karena pasti dalam maksiat itu banyak hikmah yang tersembunyi. Nah, kalau kita ridha, nah tunggu aturan Allah berikut. Apa firman Allah? Cegahlah itu kemaksiatan. Nah kita mencegah kemaksiatan ini bukan kadar ridha bahwa itu kehendak Allah, tapi kita mencegah maksiat itu, ini perintah Allah. Lain lagi hubungannya. Kita melarang maksiat bukan berarti kadar ridha. Ridha dengan Allah yang menciptakan maksiat, tapi kita cegah maksiat karena kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita sudah beriman bahwa Allah itu maha bijaksana, segala apapun yang diciptakan Allah kita ridha, karena itu sudah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara selanjutnya lain lagi. Kita bisi bini, bisi anak, nangka tujuh maksiat, dilihatkan aku ridha dengan perbuatan Tuhan. Nah ini salah mandak ridhanya. Ridha itu mandak ke atas. Anakku ahli maksiat, biniku ahli maksiat, aku ridha keputusan Allah demikian. Aku diberi Tuhan bini ahli maksiat, laki ahli maksiat, anak ahli maksiat, aku ridha diberi Tuhan. Kada perutis kepada Allah. Tetapi tunggu perintah Allah berikutnya apa? Kalau anak maksiat, bini maksiat, didik mereka. Nah, aku mendidik ini bukan kadar ridha, tapi menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukmihi wa syariatih, dan ridha dengan hukum Allah dan syariat Allah. Allah menghukumkan demikian, kita ridha. Jangan hendak membahas-bahas. Allah menghukumkan dalam kitabnya waris laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat sebagian. Kita ridha dengan hukum Allah. Kenapa Tuhan pindah belai-lain kayak menghukum makan sama pada anak? Anak lakian dapat 2, binian dapat 1. Mana kada adil? Nah itu kita kada ridha ngarannya. Padahal ini hukum Allah paling pas sudah. Paling pas. Nah, kita ridha. Allah menghukumkan bini-bini dapat sebagian, laki-laki dapat 2 bagian. Kita ridha. Ini hukum Allah yang mesti kita jalankan. Dalam Al-Quran Allah menghukumkan laki-laki boleh bisi bini 2, 3, 4. Bini-bini kada boleh laki 1 aja. Ridha dengan hukum Allah. Jangan dibahas lagi nyamannya lakian dia boleh 4, binian kada boleh. Kan apakah itu? Ini sudah hukum Allah. Dan hukum Allah ini hukum yang sangat bijaksana dari yang maha bijaksana. Setiap yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah bijaksana. Tinggal kita lagi wajib ridha.
Tinggal kita lagi mencari apa rahasia hikmah di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita sudah riba, sudah beriman dengan Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana, wa alla yahtala fi hukmi. Jangan lagi kita hendak mengakalani hukum Allah itu. Ini hukum dari Allah yang hakim, dari yang bijaksana. Tentu ini hukum sudah paling baik. Jangan lagi hendak diakalani hukum Allah itu. Macam orang Yahudi dilarang mengambil iwak di sungai, di laut, di sumur hari Sabtu. Itu hukum Allah. Kenapa? Karena hari Sabtu itu hari besar Yahudi. Mereka mesti beribadah kepada Allah hari Sabtu. Jangan mengambil ikan pada hari Sabtu. Nah, itu hukum Allah kepada orang Yahudi. Maka bila Sabtu ini timbulan iwak di sungai ini itu juga. Namun hari lain kada kita lihat iwaknya. Timbulan Sabtu iwak. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini mengakali, ihtala. Hari Sabtu dipasangnya luka. Pasangnya luka hari Sabtu. Masukkan iwak. Hari Ahadnya mengambil. Jadinya kami kadang mengambil hari Sabtu, kami Ahad mengambilnya. Kan Tuhan melarang mengambil hari Sabtu. Kita Sabtu mengandak luka aja, iwak timbulan. Karena Ahad mengambil. Nah, ini ngarannya yahtala. Padahal hukum Allah sudah bijaksana, jangan dibijaksanai lagi. Akhirnya apa? Yahudi dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka demikian itu. Jangan lagi hendak ma'akalani hukum Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, la'anallahul muhallil wal muhallalalahu. Allah melaknat laki-laki yang melakukan zina buta dan melaknat laki-laki yang menyuruh melakukan zina buta itu. Kenapa dilaknat oleh Allah? Ini mengakalani hukum Allah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, kalau bini sudah talak 3, kada boleh lagi rujuk kecuali istrinya kawin kepada laki-laki lain. Itu dalam Al-Quran. Diakali. Bini sudah talak 3, supaya halal kayak apa diakali, cari orang. Kemungkinan kawini bini kula semalaman lagi tapinya. Kayaknya mbak itu punahakan, mbak itu cerai, soalnya aku nak bebulikan lawan inya. Padahal Al-Quran kadang menyuruh macam itu. Kawin bujur ini si perempuan, kada ada kawin di akal-akalani. Nah, lalu Cina buta, kawini biniku semalaman, ini ikam diupah, habis itu ceraikan. Nah, terjadilah kawin semalaman, diceraikan, habis iddah bebulik lawan laki asal. Nah, ini la'anallah, Allah melaknat ini. Kenapa? Karena semacam ma'akalani Allah Ta'ala. Padahal hukum pun sudah bijaksana dari Allah. Jangan lagi dibijaksanai, jangan lagi diakal-akalani. Nah, Allah melarang riba. Kalau berhutang 1.000, bayar 1.000. Jangan berlebih-lebih. Berlebih riba. Berhutang 1 juta, bayar 1 juta, jangan berlebih-lebih. Bila berlebih riba. Diakalani. Kayak apa supaya berlebih? Lain riba ngarannya. Macam-macam caranya. Ada yang cara nazar. Aku mau hutangi ikam 1 juta, tapi ikam bernazar bila ikam kita bayar tahun 2 juta bayarnya. Ya benar, sama aja juga artinya. Disuruh orang bernazar. Jadi kita sampai sebulan, nah dia bayari hutang 1 juta. Sisanya nazar semalam nih. Nazar. Nah, ini yang namanya ihtala, mengakali hukum Allah.
Hukum Allah yang sudah bijaksana ini jangan lagi diakal-akalani. Allah melaknat yang demikian itu. Nah, jadi buah iman kita kepada nama Allah Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana, hukumnya bijaksana, syariatnya bijaksana, perbuatannya bijaksana. Kita wajib beriman dengan demikian, dan wajib kita ridha dengan segala apa yang diperbuat oleh Allah dan yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala.